Selamat pagi, saya Laura Zuba Sofiana dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Mercubuana, NIM-nya 4115 19 2012 0015. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang bahasa. Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai bahasa antara satu sama lain, dan dengan tidak adanya kesinambungan tersebut, mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Hal ini juga menyebabkan adanya sekat dan kurang terkaitnya emosional satu sama lain. Biasanya dikatakan bahwa bahasa sebagai salah satu kebutuhan primer yang mempunyai peran sebagai pengatur sirkulasi kelanjutan hidup. Bahkan bahasa juga dapat dikategorikan sebagai senjata yang paling ampuh untuk membentengi diri dan negeri dari ancaman-ancaman perpecahan. Di era globalisasi, saat ini penggunaan bahasa sebagai media komunikasi sangatlah terpengaruh oleh laju perkembangan teknologi dan informasi. Terdapat dua pengaruh pada bahasa setelah terkontaminasi dengan adanya laju teknologi dan informasi yang sangat cepat, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun pengaruh positif yang dapat diperoleh adalah di mana media teknologi informasi sangat memperlancar hubungan komunikasi yang tersama. Mereka dapat menyampaikan segala komunikasi jarak jauh maupun jarak dekat dengan sangat praktis dan efisien. Dipandang dari sisi lain, kemajuan teknologi dan cepatnya akses informasi juga mempunyai dampak negatif yang sangat mempengaruhi kelangsungan dari bahasa yang telah kita miliki dan kita sepakati untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa, serta tanah air, yaitu bahasa Indonesia. Dapat kita ketahui bersama bahwa sekarang ini banyak bahasa pergaulan yang sangat berbeda dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan menurunnya kemampuan berbahasa masyarakat bangsa ini, secara tidak langsung juga akan mengurangi rasa nasionalisme yang tertanam pada diri mereka, sehingga benteng perarahan yang selama ini terbangun kokoh akan lebih mudah untuk diporak-porandakan oleh musuh. Selanjutnya, pengertian bahasa sendiri. Di sini saya ambil menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dilihat dari pengertian yang ada dalam kamus tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa juga dapat berfungsi sebagai lambang bunyi sebagaimana not yang ada pada nada. Akan tetapi, fungsi atau manfaat yang diberikan sangatlah berbeda antara keduanya. Bunyi yang dihasilkan oleh bahasa diprioritaskan untuk menyampaikan suatu informasi, serta lebih menitik beratkan pada kepadatan isinya, bukan pada fungsi estetika yang dihasilkannya. Adapun pengertian dari berkomunikasi melalui lisan, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan suatu simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki ciri khas tersendiri, yang dapat beradab makna ketika diucapkan oleh orang dan kondisi yang berbeda. Suatu simbol bisa terdengar sama di telinga kita, tapi memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Misalnya, sarang dalam bahasa Korea yang memiliki arti cinta. Dalam bahasa Indonesia, artinya tempat tinggal burung atau binatang-binatang lainnya. Sedangkan pengertian dari tulisan adalah susunan dari simbol atau huruf yang dirangkai menjadi kata bermakna dan dituliskan. Bahasa lisan lebih ekspresif. Mimik ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukannya. Nah, saat ini kita akan menjelaskan tentang bahasa pergaulan. Bahasa gaul atau biasa disebut bahasa prokem adalah khas bahasa Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia, beralih fungsi menjadi bahasa gaul.
Bahasa gaul juga dapat digunakan untuk menyinggung perasaan orang lain, karena banyak orang lain yang tidak paham dengan bahasa gaul, sehingga orang tersebut mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Terdapat juga pernyataan dari responden yang menyatakan bahwa dianggap tidak sopan jika menggunakan bahasa gaul. Oleh sebab itu, mereka hanya menggunakan bahasa gaul dengan teman sebayanya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi, generasi Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini ada contoh dari komik tentang bahasa gaul. Ngeciau, sumpah ya, gue di PHP-in sama Joko. Terus tahu deh gue. Breau, Saik bro, coy, godain cewek yang itu gimana coy? Sabi gak? Nah, ini contoh bahasa gaul yang ada di zaman sekarang. Di sini artinya tuh Saik. Oh iya bro, gitu maksudnya. Terus coy, godain cewek yang itu gimana coy? Bisa nggak? Gitu maksudnya. Sumpah gue di PHP-in. Beri harapan palsu sama Joko. Cukup tahu deh gue. Cukup tahu gue sama si Joko gitu. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem atau bahasa gaul sendiri tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya. Bahasa Indonesia, pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek. Melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan awal yang salah, seperti emang. Emang itu berasal dari kata memang, yang awalannya adalah huruf M dihilangkan atau dipersingkat jadi emang. Lalu kombinasi kosakata. Kombinasi kosakata ini seperti elu atau kagak. Kagak. Nah, ini biasanya tidak. Harusnya tidak. Jadi dipersingkat atau dikombinasikan menjadi kagak. K-A-G-A-K. Kagak. Atau G-A-X. Gax. Gitu. Sisipan. Sisipan ini seperti contohnya teman. Seharusnya teman. T-E-T-M-A-N. Teman. Sekarang jadi temen. Huruf A diganti dengan huruf E. Jadi teman. Dari teman jadi temen. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Dari contoh nomor 1 ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari zaman sekarang aja semua orang sudah menguasai bahasa gaul dan mereka punya anak, mereka juga mengajarkan anaknya dan atau anaknya mendengarkan orang tuanya atau kakak adiknya menggunakan bahasa gaul. Jadi mereka terbawa sampai besar. Nah, untuk kedepannya bahasa gaul akan merajalela dan bahasa Indonesia mulai tidak dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, ini masih terkait dengan
si anak tadi yang mendengarkan orang tua atau kakaknya menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Kadang orang zaman sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar malah dibilang, ya so bijak lo, atau baku banget sih lo gitu. Malah orang-orang zaman sekarang kalau menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar malah di judge gitu sama masyarakat sekarang, nggak gaul, nggak keren, nggak kekinian, seperti itu. Menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau tempat kerja, kita harus untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan, atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga di kantor. Laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Jadi, ketika situasi kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi. Semakin maraknya bahasa gaul, bahasa Indonesia yang seharusnya jadi kodrat manusia, kodrat masyarakat, malah dipersulit gitu. Untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan masyarakat sendiri juga kebingungan bagaimana mengelola kata-katanya, bagaimana menyebutkan bahasa yang kata-kata yang apa, kalimat yang apa gitu. Mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Nah, bahasa gaul sendiri dapat menyinggung siapapun yang mendengarnya. Kadang kita mengatakan hal itu menurut kita hal yang sepele, tapi menurut orang yang mengerti akan bahasa yang baik dan benar juga merasa tersinggung dan risih lebih tepatnya. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Seringkali di dalam tulisan atau di media sosial zaman sekarang, banyak orang-orang yang ber-WhatsApp, yang ber-chatting, dengan bahasa-bahasa yang belum tentu orang tersebut mengerti. Dan di situ akibat kesalahpahaman terhadap kata-kata yang dikelola oleh manusia. Sehingga bahasa Indonesia juga nggak laku buat masyarakat zaman sekarang. Yang terakhir, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Gimana terbayangnya bahasa Indonesia dikalahkan oleh bahasa-bahasa gaul. Dunia semakin aneh rasanya. Ini adalah tingkatan dari globalisasi media sosial. Penjelasan bahasa globalisasi dan media sosial. Kita bandingkan bahasa Indonesia antara globalisasi dan media sosial yang ada. Menghadapi derasnya laju perkembangan zaman saat ini memang harus disikapi secara bijaksana. Masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah melakukan pergeseran kata-kata dalam berkomunikasi sehari-hari. Sehingga banyak sekali kita jumpai studi kasus penggunaan bahasa di media sosial. Bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi, baik itu mendapatkan pengaruh positif ataupun negatif. Banyak masyarakat Indonesia yang berkomunikasi via media sosial lebih merasa bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah tercampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Sehingga banyak memunculkan bahasa serapan dari kata bahasa asing menjadi dibahasa Indonesiakan. Terkait hal ini, maka berkurangnya minat generasi untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari, sehingga generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju dalam berkomunikasi.
bukan di era digitalisasi atau media sosial, namun bahasa juga lebih cenderung menyukai yang modern, seperti anak zaman sekarang lebih menginggris-inggriskan kalimat, GWS ya, get Wilson ya, atau dicampur-campur. Wih, lu so asik banget sih, atau bercampur sama bahasa Inggris. Misalnya, di mana book itu? Di mana book? Apa tuh book? Buku, buku. Atau apa lagi ya? Hmm, where my pen? Are you where my pen? Di mana pulpen saya? Are you doing? Nah, itu kan kayak gitu. Kalimat-kalimat yang dicampur-campur oleh bahasa Inggris. Malah di zaman sekarang, orang yang tidak mengerti bahasa Inggris memang cenderung lebih diasingkan. Tapi tidak salah juga kita mempelajari bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional juga. Namun bahasa Indonesia tidak boleh dipunahkan dengan adanya bahasa Inggris. Mereka harus berjalan seimbang karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah dua hal yang berbeda. Bahasa Indonesia adalah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara sendiri. Tetapi bahasa Inggris adalah bahasa nasional. Bahkan generasi milenial zaman sekarang seharusnya menasionalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada negara-negara lain. Nah, di sini di era generasi milenial sekarang ini, bahasa dan multimedia tersebut dapat digunakan dalam bidang pembelajaran atau pendidikan. Perkembangan zaman yang semakin terus berkembang membuat semua orang dengan mudah melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan mudah. Sampai saat ini, perkembangan multimedia tersebut terus dikembangkan agar tercipta suatu pembelajaran yang efisien dan efektif. Multimedia tersebut terdiri dari gambar, animasi, video, komputer, dan lainnya yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran. Walaupun era zaman semakin maju, perkembangan bahasa Indonesia dan multimedia pasti membawa dampak bagi sekitarnya. Dampak positif dan dampak negatif bisa terjadi. Di dalam generasi milenial sekarang ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang jauh lewat media sosial seperti Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Dapat kita lihat penggunaan bahasa yang kita gunakan saat berchattingan sangatlah berbeda. Ada kata yang dipersingkat atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa pada umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan kata dan seterusnya dipersingkat menjadi kata DST, menuliskan kata aku menjadi aku, dan masih banyak lagi kata-kata yang dipersingkat. Oleh karena dibutuhkan kebiasaan dan keterampilan masyarakat termasuk generasi milenial sekarang ini dalam menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa YD, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa seperti itulah yang lebih banyak digunakan, apalagi sering ditemukan di kalangan anak muda, di mana mengingat bahasanya lebih singkat dan mudah untuk diucapkan, namun memiliki makna dan arti yang berbeda dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Perkembangan multimedia memanglah sangat pesat, tidak hanya dalam berkomunikasi, melainkan dalam pengetahuan juga bergerak. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman karena itu penting dalam menambah wawasan kita. Akan tetapi, karena kita menggunakan bahasa yang singkat, kita jadi lupa bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Sampai saat ini juga bahasa yang dipersingkat sudah melekat dalam diri setiap orang, apalagi generasi milenial sekarang ini. Hingga untuk mengutarakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan pun sulit dilakukan. Karena masalah-masalah seperti itulah maka bahasa Indonesia diajarkan lagi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita generasi milenial dituntut dan bisa lebih memilah-milih informasi yang kita dapatkan agar bahasa tidak punah dan pudar karena masuknya bahasa asing dan hanyut dalam perkembangan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa.
sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Ini ada contoh beberapa dari dari kata-kata bahasa gaul, yaitu gabut, mantul, noob, santuy, bosku, uj, kuy, dan masih banyak lainnya. Nah, saya jelaskan di sini yang seharusnya adalah mantap jadi mantul. Nah, ini termasuk kosakata kombinasi. Gabut artinya ya bosen. Entah, saya juga bingung dari mana kata gabut ini berasal. Noob itu dari gamers. Biasanya orang-orang gamers itu kalau noob itu setahu saya masih baru. Noob atau mati kali ya. Nggak ngerti deh. Santuy, santai. Artinya dari santai menjadi santuy. Santai. A sama I. Diganti U sama Y. Jadi kayak kekeren-kerenan gitu. Bosku, bosku, bosku. Harusnya bosku. Jadi Q, U, W, E. Q. Dan masih banyak lainnya lagi. Ini ada sabi, artinya bisa. Nah, ini dibolak-balikan. Faedah itu artinya nggak ada faedahnya gitu, maksudnya nggak ada maksud, nggak ada maknanya. Bosku yang tadi, kui itu artinya ya ayo, ayo, ayo kita pergi, kui lah, kui gitu. Gelap, gelap kan. Ini adalah contoh lagi dari komik yang saya ambil, nggak bisa baca ya. Apa kelebihanmu ikut audisi ini? Juri berkata. Saya selalu pakai kuota internet sendiri kalau di rumah. Ah, itu biasa banget. Padahal saya tahu password wifi tetangga. Wah, maksudnya panutan Q banget, selamat ya. Juara satu panutan Q. KU, ku panutanku diganti dengan Q saja. Harus Q. Ini salah satu contoh kata yang dipersingkat. Lalu ada lagi, PW banget sih kalau udah berbahan gini, padahal tugas kampus belum beres. Gak usah sok imut ya kecoa, gue gak takut. Wah, kok lu nantangin sih? Gak tahu gue lagi PW banget. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari kata PW, artinya tuh ya nyaman. PW itu apa ya artinya? Udah PW deh, pokoknya udah nyaman. Posisi wenak artinya. Terus gue di sini pakai G sama W. Gue. G U E diganti G W, dan harusnya kan aku atau G U W G W gitu. Sekarang jadi berubah jadi G W. Nah, dari penjelasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap di mulut, chatting seperti WhatsApp yang bersifat arbiter dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sedangkan dari makna bahasa itu terdapat macam dan ragam bahasa yang telah dijelaskan di atas. Di sebelumnya yang tadi sudah jelaskan. Selain itu, bahasa juga bisa sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional. Suatu bangsa atau negara bahasa nasional secara otomatis bahasa bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada suatu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori di sebuah negara. Jadi, jangan melupakan bahasa Indonesia sebagai lambang dari kebanggaan bangsa dan rasa nasionalisme kita terhadap negeri sendiri. Kita boleh belajar bahasa asing, kita boleh mengikuti zaman dan perkembangan era digital, era globalisasi, tapi bahasa Indonesia sangatlah penting. Bahkan generasi milenial diharapkan dan dituntut untuk memperkenalkan bahasa negeri sendiri ke negara-negara orang lain. Kalau orang lain bisa mengenalkan bahasanya dengan
dengan aktif berbahasa dengan bahasa mereka sendiri, mengapa kita tidak bisa menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar? Kalau kita bisa belajar bahasa negeri orang, kenapa kita juga nggak bisa mengajarkan orang untuk belajar bahasa kita? Bukan bahasa gaul ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa gaul terlalu banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Oke, terima kasih.